Oke, ya. Sekarang kita akan mulai. Nanti Bapak ulang sedikit. Nanti yang kedua Bapak akan perkenalkan cara membuat latihan yang sama dengan menggunakan satu aplikasi yang ada di internet. Jadi kalian bisa nanti pakai dua aplikasi. Kalian mau buat di Microsoft Word atau kalian mau buat di yang namanya Google Document, ya. Bapak mulai dari Microsoft Word dulu supaya nanti ada kalian mengertinya secara utuh, ya, secara keseluruhan. Ya, kalian mengertinya nanti secara keseluruhan, utuh, tidak terpotong-potong, ya. Oke, nah Bapak akan mulai dari yang pertama. Bapak buka Microsoft Word Bapak. Ya, ini satu lembar kerja untuk membuka file yang sudah ada. Karena kan Bapak memberi kalian file mentah, ya. File mentahnya ada di sini. Nah, ada di latihan, ya. Praktek 1 membuat artikel. Nah, ini file mentahnya, ini file contohnya kalau sudah jadi. Bagi yang sudah buat, tidak usah buat lagi, ya. Bagi yang belum buat, silakan, ya, tidak apa-apa. Ya, nah Bapak mau jelaskan lagi. Bagi yang sudah buat, tidak usah buat. Bagi yang sudah belum membuat, silakan dibuat. Ya, Bapak masih tunggu. Maaf tadi kalau tidak apa-apa salah. Bagi yang belum buat, silakan dibuat nanti. Filenya ada di Google Classroom TIK kelas 7 di menu tugas kelas di topik latihan. Ini file yang harus kalian ubah. Nanti Bapak tunjukkan di Microsoft Word-nya. Ini file contohnya. Jadi kalian download dua-duanya, ya. Jadi Bapak sudah berikan di Google Classroom file latihannya. Kalian tidak usah lagi ketik. Tidak usah lagi ketik, tinggal diubah-ubah saja, ya. Oke, Bapak mulai. Nah, ini Bapak mau buka filenya, ya. Setelah kalian download file ini, dua ini, kalian buka yang file Microsoft Word yang ada ekstensi filenya .docx, ya. PDF juga perlu dibuka sebagai pembanding. Nanti Bapak buka dua-duanya, ya. Oke, Bapak buka file tugas apa tadi? Tugas praktek 1, ya. File, open, lalu Bapak simpan dulu di dokumen, lalu di ini. Mungkin kalian simpannya di tempat lain, ya. Kalian harus ingat tempat penyimpanannya di mana. Nah, tapi kalau kalian pertama kali download dari internet, biasanya filenya ada di folder download ini, ya. Nah, setelah itu Bapak pilih yang ini, tugas praktek 1, sama seperti yang ada di Google Classroom ini, tugas praktek 1, ya. Bapak klik sekali atau boleh klik 2 kali. Kalau klik sekali, kalian klik sekali sini, lalu klik open. Kalau klik 2 kali, klik saja 2 kali. Nah, ini file mentahnya, ya. Oke, nah pertama-tama setelah itu Bapak mau buka file contohnya, ya. Bapak buka ini saja. Yang Bapak berikan kepada kalian itu apa ya? Bentar, ya. Bapak lihat. Oh, praktek 1 kelas 7. Bukan yang ini, Bapak tutup saja. Biar seragam kita. Nah, praktek 1 kelas 7. Oke. Nah, ini sama saja. Nama filenya aja yang beda. Ya. Oke. Nah, ini kita mau kasih judul. Ya, judulnya asal usul Danau Toba. Oke, kita kasih judul di sini. Tekan enter sekali, ya. Posisi kursornya harus di paling kiri dulu, ya. Tekan enter sekali, lalu klik di atasnya, lalu baru ketik asal usul Danau Toba. Oke. Nah, setelah diketik, kalian blok judulnya. Lalu yang kedua, kalian bisa pilih title. Nah, kalau yang versi 2010, ketika kalian pilih title, di kelompok menu style, judulnya diberi garis bawah seperti ini. Tapi kalau kalian buat yang pakai 2016, 2019, garisnya tidak ada. Jadi kalian bisa buat sendiri garisnya dengan di blok judulnya, baru pakai ikon underline di kelompok menu font, ya. Itu tidak jadi masalah. Nah, setelah ini Bapak blok tulisannya, lalu Bapak mau buat
judulnya ke tengah, pakai ikon center. Selesai itu, Bapak akan atur paragrafnya, ya, paragraf itu isinya. Bapak blok semua paragrafnya, ya, sampai ke bawah. Lalu Bapak mau buat paragrafnya rata kiri dan rata kanan di ikon yang namanya justify, ya, justify di kelompok menu paragraf. Bapak klik justify, lihat sekarang jadi rata kiri dan rata kanan. Selesai itu Bapak mau ubah, jangan diklik dulu ya. Bapak mau ubah jenis hurufnya. Biasanya orang pakai Times New Roman. Kalau Times New Roman yang tidak ada di sini, kalian cari ke bawah. Nah, Times New Roman di bawah ya, T. Kalian lihat ini. Sebenarnya kalian bisa cepat. Kalian di sini ya, ketika kalian sudah klik ikon font, kalian tekan tombol T di keyboard. Nah, berhubung dia ada di sini, dia langsung arahkan ke sini. Kalau dia tidak ada di recently use font, dia akan bawa kamu ke bawah sampai ke T. Nah, T-nya di sini. Nah, ya, sudah diubah jenis hurufnya. Bapak mau besarkan jadi 12. Lalu setelah itu pakai besarkan hurufnya pakai ikon font size. Kalau mengubah atau memilih jenis font pakai ikon font. Ya, semuanya ada di kelompok menu font. Lalu Bapak mau beri jarak antar baris. Nah, ada di kelompok menu paragraf di ikon yang namanya line and paragraph spacing. Ya, di kelompok menu paragraf ikonnya namanya line and paragraph spacing. Bapak naikkan sedikit biar lebih enak bacanya, 1,5. Ya. Nah, setelah itu selesai baru kita masukkan gambar. Nah, untuk masukkan gambar, Bapak juga sudah berikan di bahannya, ya, di classroom kelompok di menu tugas kelas di bahan pelajaran, topik bahan pelajaran. Oh, enggak salah di mana ya? Nah, di sini, Bang. Bukan ya. Di mana ya? Apakah di sini? Oh, Bapak tidak kasih nih ya. Oke, nanti Bapak berikan juga di itu. Tapi gambarnya sudah Bapak berikan ya di WA grup ya, kelas 7. Halo, kelas 7? Bapak sudah berikan belum? Iya. Bapak screenshot enggak ya? Share nggak? Enggak share ya? Enggak. Aduh, kamu kasih tahu nak lain kali. Bapak bisa salah. Oke, Bapak ulangi ya. Bapak ulangi. Iya, Pak. Lain kali kalau belum di-share kasih tahu Bapak ya. Oke, Pak. Pak, belum di-share, Pak. Nah, bilang enggak apa-apa. Ya, Bapak bisa salah, nah. Oke. Belum mau cek. Oke, Bapak Word dulu lalu Bapak share pantesan. Ini ya, sorry ya tadi ya Bapak share screennya jendela ini ya. Oke, nah ini yang tadi ya, Bapak ulangi sedikit saja secara cepat. Masukkan file latihannya yang tadi ya, masukkan file latihannya yang tadi. Oke. Yang tadi kelas. Nah, ini ya file latihannya yang ini ya, tugas praktek 1 nih, masukkan kita di sini. File open ada tadi di sini. Nah, atau kalian bisa juga kalau mau lihat sebenarnya dia ada di sini, file, cari aja di sini. Nah, recent dokumen itu dokumen yang baru-baru saja hari ini dibuka ya, bisa di sini, bisa open ya, open di dokumen di menu di mana ini tadi, modul TIK ini. Oke. Nah, Bapak mau buat ininya, judulnya ya, file contohnya sudah buka kan tadi. Buat judulnya sekali lagi Bapak klik, kursornya harus ada di paling ujung sebelah kiri baris pertama, enter, lalu klik atau pakai tombol tanda panah ke atas ya, yang penting kursornya ada di sini. Lalu mulai ketik itu Danau Toba, lalu Bapak blok judulnya, Bapak ubah menjadi title ya, seperti tadi ya.
Lalu, oh sorry, Bapak mau tengahkan. Ya. Lalu jenis hurufnya tadi belum ya. Tadi belum dibuat jenis hurufnya. Misalnya Bapak pakai Harrington. Bagus enggak? Kurang lebih bagus ini. Ya, Harrington ini bagus. Kita bold. Lalu kita besarkan sedikit jadi 28 atau 36 boleh. Ya. Lalu setelah itu Bapak mau atur paragrafnya atau font Layarnya warna color hitam, Pak. layarnya layarnya hitam. Layarnya warna hitam. Oh iya, layarnya warna hitam. Sebentar ya. Berhentikan presentasi. Lalu presentasi. Nah, kasih tahu begini, jadi Bapak tahu. Ya. Nah, lagi. Oke, kelihatan ya sekarang ya. Nah, Bapak mau fontnya ini diubah warnanya di font color. Ya, misalnya Bapak kasih warna ini deh. Ini saja. Oke, setelah itu sudah semua, Bapak mau ubah paragrafnya. Bapak blok semuanya dari atas sampai ke bawah atau ya ini aja. Oke, setelah itu Bapak mau bikin kiri kanan. Jadi di blok dulu semua paragrafnya rata kiri kanan tulisannya. Di kelompok menu paragraf ikonnya namanya justify. Nah, kiri kanan, lalu Bapak mau ubah jenis hurufnya di kelompok menu font. Ikonnya namanya font juga. Bapak pakai Times New Roman. Nah, seperti tadi. Lalu ukuran hurufnya Bapak ubah di font size di 12. Lalu jarak antar barisnya di kelompok menu paragraf, nama ikonnya line and paragraph spacing. Bapak beri 1,5. Jadi lebih enak dibaca, ada jarak. Ya, setelah itu selesai, kita mau masukkan baru yang namanya tulisan. Gambar, maaf. Kita lihat gambarnya yang pertama. Ya, gambarnya Bapak sudah berikan di WA group, tapi nanti Bapak masukkan lagi ke dalam Classroom bagi yang belum ya. Oke, Bapak klik insert. Ya, lalu di picture. Insert itu artinya masukkan atau sisipkan gambar. Ya. Picture, Bapak di mana ya kemarinnya? Oh, di sini. Gambar pertama, Bapak pilih. Nah, kalian harus tahu di mana meletakkan gambarnya. Ya, dan juga kalau bisa nama gambarnya. Ya, Bapak pilih gambarnya bisa 2 kali atau sekali, lalu klik insert. Nah, setelah gambar masuk, kalian harus atur gambarnya supaya nanti kalau dipindah-pindahkan gambarnya itu tidak merusak tulisan. Nah, seperti ini. Ya, kita tidak mau seperti ini. Oke, makanya itu kita atur gambarnya supaya ketika dipindahkan tidak merusak paragrafnya dan gambarnya bisa dibesar atau dikecilkan. Ya. Nah, di sini pakai wrap text. Di tab format pakai ikon namanya wrap text, lalu di sini ada in front of text. Pilih in front of text ya. Lalu setelah itu kita mau posisinya. Posisinya di mana? Ya, kita mau posisinya lihat di file contohnya ya, di paragraf kedua. Ya, paragraf kedua ya ada di sebelah kiri gambarnya. Nah, pakai ikon menu position di sebelah kiri bagian tengah. Bukan sebelah kiri atas ini, bagian tengah. Ya. Nah, sudah selesai, bisa dikecilkan lagi sedikit supaya tidak terlalu besar makan tempat. Nah, setelah itu selesai, kita masukkan gambar yang kedua. Sama, caranya sama. Insert, picture, lalu cari gambarnya di mana? Ya, cari gambarnya biasanya Bapak simpan di pictures. Folder pictures. Lalu gambar kedua yang apa ya? Kita lihat di sini file PDF-nya, file contohnya ya. Oke, setelah itu Bapak pilih gambar kedua ini. Nah, kok di sini Pak? Enggak apa-apa. Kita ubah dulu, nanti kita letakkan. Ya, kita ubah supaya gambarnya bisa dipindahkan dan tidak merusak paragraf. Ya, pakai di ikon wrap text, lalu menu in front of text. Lalu bisa dikecilkan sedikit ya, supaya nanti bawahnya enak. Lalu diklik pada gambarnya sampai mouse kalian berubah menjadi tanda panah 4 arah ya, diklik mouse-nya digeser ke bawah. Nah, sudah itu dia ada di paragraf mana ya? Oh, ada di paragraf yang mulai dengan hai, siapa kau?
Mana? Mana? Sepertinya di atas deh. Di sini ya, di sini. Nah, ini ada permasalahan. Nah, dia letaknya di sini ya. Letaknya di sebelah kanan. Bapak posisikan sekitar di sini. Nah, ini kan dia masih menutupi paragraf. Itulah artinya in front of text. In front of text itu artinya gambar yang kalian pilih dan kamu atur dengan ikon wrap text dengan menu in front of text, itu gambarnya ada di depan tulisan atau paragraf. Nah, tapi itulah salah satu cara untuk bisa mengecilkan dan memindahkan gambar atau membesarkan gambar tanpa merusak paragraf. Ya. Nah, sekarang kita mau posisinya ada di sebelah kanan di antara tulisan paragraf. Pakai ikon menu position. Lalu pilih di sebelah kanan tengah. Nah, kita ubah di sini tadi mana? Nah, di sini. Ini kan tadi. Nah, kita kecilkan sedikit. Nah, kurang lebih di sini. Ya, agak besar enggak apa-apa. Ya, apa. Nah, jadi tidak perlu terlalu harus sama seperti contoh ini. Ya, enggak apa-apa. Penting tulisannya terbaca ya. Kita mungkin kecilkan seperti ini. Nah, baru berarti mainkan dikecilkan secara tegak lurus ya. Jadi kotak-kotak kecil ini yang ada di setiap sisi di tengah-tengahnya itu untuk memperkecil gambar secara tegak lurus atau memperbesar gambar secara tegak lurus kalau yang ada di atas dengan yang di bawah. Kalau yang di samping itu memperkecil atau memperbesar gambar secara mendatar, horizontal. Ya. Nah, setelah itu kita mau masukkan gambar yang terakhir. Insert, sama caranya. Picture, cari gambarnya di folder picture, lalu di sini ada gambar. Ya, lalu insert. Tidak apa-apa gambarnya di sini. Kita ubah dulu. Jadi waktu gambar masuk itu kelihatannya dia merusak file kita, merusak paragraf kita. Tidak usah panik, kita ubah dengan cara di menu di tab format, lalu di sini ada ikon menu wrap text, kalian pilih in front of text. Nah, lalu kalian bisa kecilkan ya, secukupnya, lalu lihat di file contohnya ya, ada di belum sempat suaminya menjawab. Di mana? Dia ada di bawah ya. Nah, di sini berarti kita tarik turun, lepas dulu, tarik turun, lepas dulu sampai ke bawah. Di sini di sebelah kiri dia ya. Oke, di sebelah kiri lihat. Ya, jadi saling membandingkan. Ya, lihat posisi. Nah, kita mau letakkan di sini pakai ikon menu position. Ya, dia di kiri. Kalau belum, silakan dia di sini. Oke. Kayaknya masih belum. Masih kebesaran. Nah, enggak, bagus seperti ini. Ya, kurang lebih. Nah, itu masukkan gambar. Jadi kita sudah mengatur jenis hurufnya, ukuran hurufnya, lalu judulnya kita sudah buat. Ya, pakai yang namanya title. Jadi kita tidak pakai yang namanya normal, tidak asal ketik lalu kita ubah ukurannya, jenis hurufnya, tidak. Kita ada pakai menggunakan menu yang disediakan oleh Microsoft Word, yaitu kalau untuk membuat judul ada di kelompok menu style di ikon title namanya. Ya. Nah, yang terakhir kita akan ubah huruf P ini namanya drop cap. Biasanya itu menandakan awal dari sebuah bab yang baru. Kalau sebuah buku itu terdiri dari beberapa bab, biasanya awal huruf ya dari paragraf pertama dan dari baris pertama, huruf pertama itu biasanya dipakai drop cap. Tulisannya besar seperti itu. Biasanya satu huruf saja. Ya. Nah, untuk membuat drop cap kalian blok dulu huruf yang akan dibuat drop cap. Nah, contoh ini adalah T. Jadi kita setelah diblok, klik tab insert, lalu di kelompok menu text itu ada yang namanya drop cap. Nah, di sini. Kalau di HP itu tidak ada.
Perhatikan ya, kalau di HP itu tidak ada. Karena Microsoft Word kita yang ada di HP yaitu yang versi Android itu yang gratis. Jadi menu ini tidak ada, nah. Ya, tapi tidak apa-apa. Bapak sudah memberikan caranya bagaimana membuat dropcap menyerupai apa yang Bapak buat dropcapnya di versi laptop. Microsoft Word versi laptop ya. Kita buat dropcapnya lalu pilih di sini. Nah, sudah jadi. Lalu kita pilih, kita blok ya. Kita ubah warnanya ya, pakai font color. Tab ini. Nah, oke, sudah bagus kan? Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, kalian bisa save as, file save as. Ya, berhubung Bapak sudah memberi nama yang baru, ya, tugas praktek 1, ya biasanya Bapak kasih nama tugas praktek 1, apa ya namanya? Praktek ya. Praktek underscore 1 underscore kelas underscore 7. Ya, underscore nama Bapak diganti dengan nama kalian, lalu kelas underscore absen, nomor absen. Nah, setelah itu kalian klik save. Ya. Nah, sudah klik save, kalian kirim ke Gmail Bapak baru. Ya. Nah, itu yang pertama. Bapak mau kasih tahu. Masih ada 5 menit ya, Bapak minta waktu sedikit. Nah, itu membuat artikel itu menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, ada cara lain, Bapak perkenalkan dulu minggu ini saja, perkenalkan aplikasinya. Aplikasinya itu adalah Google Document. Caranya sama, tapi Udah tampil punya Pak Google Dokumen. apa? Udah punya Google Dokumen. Kalau nggak ada bisa di-download sebenarnya itu. Sudah Ya, punya dari 6. Bisa Saya di-download. sudah kirim ke Bapak. Nah, bisa di-download di apa? Di Play Store sebenarnya, ya. Tapi download saja kalau memang kita akan belajar, download sebentar saja, setelah itu buang tidak apa-apa. Ya, untuk kita kenal saja. Karena kenapa, Nak? Sekarang orang banyak menggunakan Google Dokumen dibandingkan dengan Microsoft Word. Terus terang saja. Karena kenapa? Orang sekarang sudah pergi kemana-mana, internet itu hal yang biasa. Sudah hal yang biasa internet itu. Nah, Google Dokumen, kalian ada di mana, kalian bisa kerja. Bahkan pakai HP sekalipun, seperti ini. Ya, nah itulah kenapa orang lebih kepada banyak Google Dokumen. Ya, anak murid Bapak kelas 5, banyak yang heran, Pak, kenapa saya buat di Microsoft Word, itu sudah bagus, ketika buka di internet itu kacau semua. Ya, karena ada perbedaan antara Google Dokumen dengan Microsoft Word. Ya, perbedaannya Bapak tidak akan jelaskan sini, tapi jelas ada berbedanya. Apalagi kalau kita sudah masukkan gambar ke dalam artikel kita. Ya, jadi kita harus kenal. Ya, meskipun kita tidak menggunakannya, kenal. Tahu, oh ini Google Dokumen, saya bisa pakai. Oh ini Microsoft Word, saya bisa pakai. Ya, nah Bapak kenalkan. Buka dulu satu Google deh. Nah, sekarang Bapak share screen Bapak. Ya, sebentar. Share screen Bapak, tab. Mana Google? Nah, untuk bisa masuk ke Google Dokumen, bisa pakai laptop, bisa pakai HP. Nah, tapi kekurangan dari HP yang versi Android adalah kalian harus install. Ya, Google Dokumennya harus diinstal. Ya. Nah, setelah kalian masuk ke dalam akun Google kalian, Bapak yakin kalau HP kalian sudah terhubung dengan akun Google. Yang disebut akun Google itu kumpulan dari semua aplikasi yang disiapkan oleh Google ketika kita membuka sebuah akun. Nah, itu namanya akun Google. Jadi di dalamnya itu ada banyak aplikasi. Aplikasinya dilihat di mana? Aplikasinya dilihat di ikon yang titik 9 ini. Nah, ini aplikasi semua, nah. Ada begitu kita ada akun
kita sudah buka sebuah akun Google, kita diberikan akun YouTube, akun Gmail, akun Google Drive, ya, dan juga ada aplikasi Gmeet. Nah, kalau yang pakai HP ini tidak ada sebenarnya. Ini kalau tidak ada, terpaksa kalian harus install Google Doc atau Google Dokumen. Tapi kalau ada, puji Tuhan, nggak usah diinstal lagi, langsung pakai saja. Ya, sebenarnya ada cara kalian nggak usah install Google Dokumen. Kalian masuk ke dalam Google akun Google kalian pakai Chrome, ya, pakai Chrome. Lalu nanti lihat di sini. Biasanya sih ada ya, mudah-mudahan sih ada. Ya, tapi kalau yang versi laptop sudah pasti ada ini. Jadi nggak usah install lagi Google Dokumen yang pakai laptop. Ya, tapi kalau yang pakai HP kemungkinan kamu harus install. Syukur-syukur kamu nggak usah install karena sudah ada di dalam ikon yang 9 titik ini, lingkaran kecil ini, ya. Cari aja di sini. Ya, nah, di sini ada Google Sheet. Google Sheet ini adalah aplikasi spreadsheet versinya Google, aplikasi Microsoft Excel versinya Google, namanya Google Sheets. Ya, kalau aplikasi Microsoft Word versi Google itu Google Docs namanya. Nah, ini yang harus kalian kenal. Ya, nah, Bapak klik. Nah, tampilannya itu nanti seperti ini. Kita disuruh mau buat aplikasi kosong. Ya, bisa. Nah, seperti ini. Sama, nak. Sebenarnya sama. Ya, tidak ada perbedaan. Nah, ini ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian bisa langsung bagikan. Misalnya bagikan ke Bapak. Klik saja bagikan. Beri nama sebelum dibagikan. Nah, berarti harus disimpan dulu, ya. Bisa lewati misalnya. Nah, tapi bagusnya beri nama. Nah, ini kan ini sudah kalian ketik saja nama email Bapak misalnya, ya. Nanti dia keluar, kalian klik email Bapak, langsung kirimkan. Ya, selesai, nanti Bapak terima bisa. Ya. Nah, ini sekilas mengenai akun Google Dokumen, ya. Nah, contohnya bagaimana Pak kalau kita buka? Nah, Bapak ambil contoh deh. Buka di sini ya. Bapak masuk ke Google Classroom, TIK kelas 7, menu tugas kelas, topik latihan, Bapak buka, Bapak klik atau ketuk tugas praktek 1. Nah, nanti dia buka seperti ini. Nah, di atas ini kalian bisa klik buka dengan Google Dokumen. Ya, Google Dokumen sebentar, dia agak lambat ya. Dia agak lambat. Nah, sama kan? Nah, dia langsung buka kena. Nah, kalian kan tinggal saja tambahkan misalnya asal usul danau, lalu mulai dan nah, bikin jadi tengah. Nah, ini kalau tidak ada garis bawah, lalu dibuat misalnya Times New Roman atau pakai yang lain, Comic Sans, ya, pakai yang ada. Makanya Bapak selalu membebaskan anak murid Bapak ketika mereka membuat jenis hurufnya, tapi dengan satu syarat, jenis hurufnya tulisannya bisa dibaca dan mudah dibaca, itu saja ya. Yang lain yang penting bisa dibaca dan mudah dibaca. Nah, nanti kalian kalau Bapak kasih tugas lagi buat seperti ini, nah nanti tinggal dibagikan saja, dibagikan dengan satu orang misalnya, boleh. Ini kalau kalian mau presentasikan ke Bapak, ya, tidak masalah. Tapi biasanya bagikan saja. Nah, kalau sudah dibuka mau simpan ya simpan saja. Biasanya dia simpannya tuh secara otomatis. Jadi kalian tidak usah takut tiba-tiba mati lampu, komputer kalian di rumah atau laptopnya tiba-tiba habis baterai, itu langsung disimpan sendiri. Jadi kalian waktu buka lagi, ya pekerjaan kalian yang terakhir yang dibuka. Ya, oke. Nah, itu saja sekilas untuk Bapak share nggak nih? Halo? Bapak share? Enggak lagi. Enggak lagi ya. Oke, ntar Bapak buka ya.
Nah, ini Bapak share. Tunggu, Bapak ini. Bapak buka kan tadi kan yang di tugas praktek 1 kan? Nah, lalu dia buka seperti ini, buka di Google Dokumen, kalian ketuk atau klik tanda panah ini. Nah, nanti dia buka. Pesan. Bapak heran saja ini. Nah, seperti tadi kan, tinggal kalian ubah saja seperti kalian buat di Microsoft Word. Sama, pada dasarnya sama. Mungkin menu-menunya lebih kurang ya, tidak sebanyak yang ada di Microsoft Word, tapi tidak apa-apa. Nah, kalau sudah selesai kalian bagikan saja melalui tombol bagikan yang ada di atas ini. Nah, nanti bisa kalian klik saja misalnya atau klik sini. Nah, atau kalian klik misalnya siapa yang lain lah, pokoknya ada, masukkan alamat emailnya di sini ya, lalu klik selesai, nanti dibagikan, Bapak terima pekerjaannya ya. Nah, ini hanya perkenalan saja, belum Bapak tugaskan ya, jadi Bapak masih tunggu. Untuk yang belum selesaikan silakan selesaikan ya. Kalau masih bingung, nanti Bapak upload video Gmeet ini. Jadi Gmeet ini Bapak rekam ya, Bapak rekam Gmeetnya. Nah ya betul, Bapak rekam. Nanti bisa kalian nonton. Bapak berikan link YouTube-nya, nggak usah di download, link YouTube-nya di grup kelas 7 SMP Baptis Palembang ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan, nak? Jadi belum ada tugas lagi, sabar saja ya. Sabar saja. Ada pertanyaan? Maulana? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita akhiri saja. Kita akan berdoa sebelum kita mengakhirinya. Kalau bisa tolong dibuka kameranya. Yang sudah kumpul tidak usah apa-apa lagi, belum ada tugas. Yang belum kumpul cepat selesaikan, Bapak masih tunggu. Ya. Oke, silakan dibuka kameranya. Oke, semuanya dalam sikap berdoa, lipat tangan dalam sikap berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pelajaran sepanjang hari ini. Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami. Saat ini kami sudah menyelesaikan pelajaran sepanjang hari ini. Kami akan melakukan semua aktivitas kami selanjutnya. Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih untuk kelas 7 SMP Baptis Palembang yang telah mengikuti. Ya. Ya, yang telah mengikuti Google Meet TIK tanggal 9 September 2021, silakan beristirahat, tetap jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan, tetap semangat, dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah Pak, makasih Pak. Bye-bye Pak.